Salam anak-anak komunitas Yedida, apa kabar? Mami yakin semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Mami di sini tidak sendirian loh. Mami ditemani oleh Mami Lina. Hai Mami Lina. Halo anak-anak semuanya. Selamat sore ya. Kita semua sehat ya. Kita siap memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Semua yang ada di rumah, kita sikap menghormati Tuhan, fokus sama Tuhan untuk beribadah pada saat sore hari ini. Kita berdoa, tutup matanya. Gak ada yang main-main lagi. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat sore hari ini buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Kau tolong Tuhan. Biarlah Engkau akan Tuhan Yesus isi hati kami. Untuk kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Untuk kami juga boleh Tuhan memuji, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ambil Tuhan acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau berikan satu kesatuan Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja pada saat sore hari ini. Mengurapi Papi Adi yang memainkan musik. Mengurapi Mami Lucy, Mami Lina Tuhan. Semuanya Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah Kau juga pakai mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap menyenangkan dan bersuka cita memuji Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita sambut memuji Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Pakai gerakan ya. Bersukacitalah Allah berdoa, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, ya pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, ya pemenang. Ya, puji Tuhan anak-anak. Mami di sini lihat anak-anak penuh sukacita. Ya, terus kita sembah Dia. Kita senangkan hatinya Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Kasih Yesus indah, oh indah.
Anak-anak masih lagi berdiri ya Mami Lucy ya. Ayo, pakai gerakan ya anak-anak. Silahkan. Ayo Mami Lucy, mau nyanyi apa lagi sore hari ini? Kita senangkan hati Tuhan ya. Lebih lagi. Sebelum firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ya anak-anak yang cinta Yesus, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hormati Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Anak-anak yang mencintai Yesus nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat anak-anakmu ya Bapa sore hari ini ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Anak-anak yang mengasihi Yesus, anak-anak yang mengasihi Tuhan, bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkat hati anak-anak di hadapan Bapa. Angkat anak-anak, tangan anak-anak untuk Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak panggil ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Benar Bapa, layakkan kami Bapa. Ya Aba, Layakkan kami Bapa, waktu kami boleh Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami ya Bapa. sesuai dengan Pakailah kami sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, pakailah kami Tuhan anak-anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ayo anak-anak sembah Tuhan. Sembah Bapa kita. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat sore hari ini. Panggil Bapa ya Abah, maka Tuhan ada di hati anak-anak saat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan, ya Abah ya Bapa. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Mami Lucy akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk anak-anak bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Berkati anak-anak komunitas Yedidah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak sudah memuji, membesarkan, dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saatnya anak-anak akan dengar firman Tuhan. Anak-anak, semua sudah siap dengar firman Tuhan? Udah siap belum? Yuk, Mami tunggu. Alkitab, bolpen, buku disiapkan ya anak-anak. Yuk anak-anak, sebelum firman Tuhan disampaikan, ya, anak-anak buka telinganya, ya, kita fokus kepada Tuhan. Walaupun Mami Lina di sini nggak ngeliat anak-anak yang di rumah, entah itu nonton di YouTube acara ini ibadah Komnak Yedidah, entah itu anak-anak sambil duduk atau anak-anak fokus di kursi, diambil tempat yang enak, atau anak-anak lagi di kasur atau apa, Mami nggak ngeliat ya. Tapi anak-anak, Tuhan melihat anak-anak sekarang ya. Anak-anak percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah kita sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mami akan menceritakan firman Tuhan ini diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Ya, anak-anak gak usah buka Alkitabnya. Nanti saat Mami suruh buka Alkitab, anak-anak baru membukanya ya. Ya, dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25 ini perikopnya mengenai Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Anak-anak, di dunia ini anak-anak ada orang yang ekonominya sudah bagus, ada yang sudah berkecukupan. Anak-anak mengerti ya, kalau orang kecukupan itu mau beli apa aja tuh bisa anak-anak. Ya, terus orang yang nggak mampu, masih ekonominya kurang, mungkin mau beli sesuatu aja masih mikir ya anak-anak ya, karena masih buat keperluan yang penting ya. Anak-anak, dalam keadaan apapun juga kita harus tetap bersyukur. Tuhan mengajarkan kepada kita firman Tuhan yang sudah didengar oleh anak-anak di setiap hari Sabtu, yang disampaikan oleh mami-mami ya. Dari Sabtu kembali ke Sabtu lagi, anak-anak selalu mendengar mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal ya. Tuhan menginginkan kita tetap mengucap syukur dalam segala hal anak-anak. Dalam keadaan apapun, anak-anak tetap mengucap syukur ya. Anak-anak, di sini di dalam Alkitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25 ya. Tuhan mengutus Nathan untuk menegur apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, tapi dengan cara apa yang tidak menyinggung hati Daud atau perasaan Daud. Benar-benar harus hati-hati. Kita pun anak-anak, kalau kita menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak enak untuk disampaikan, membuat orang itu juga akan marah anak-anak. Ya, kita harus benar-benar mengerti atau harus memahami hati seseorang. Di sini di dalam Alkitab, di dalam
firman Tuhan 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Anak-anak nanti bisa baca ya, anak-anak, dengan cara apa yang dilakukan oleh seorang bapak yang bernama Bapak Nathan menyampaikan sesuatu yang supaya tidak menyakiti hati orang lain. Di sini anak-anak, ada seorang yang kaya dan yang miskin. Anak-anak, Bapak Nathan bercerita kepada Bapak Daud, ada seorang yang kaya dan yang miskin. Ya, ini Bapak Nathan menyampaikan perumpamaan ya untuk menegur Bapak Daud. Tapi dengan cara apa, anak-anak? Dia menceritakan kisah seorang kaya dan seorang miskin. Anak-anak, di sini ada seorang yang kaya memiliki kambing domba, ya, anak-anak, kambing domba yang banyak dan lembu sapi yang gemuk-gemuk, ya, banyak sekali yang dia miliki, ya, anak-anak. Beda dengan yang satunya, yang si miskin ini tidak punya apa-apa, ya, selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Dia tidak bisa membeli lagi kambing domba yang lainnya. Dia cuma memiliki satu, apalagi itu anak, ya, anak-anak kambing dombanya tuh anakan, ya, kambingnya masih kecil. Tapi karena dia rajin, yang miskin ini rajin pelihara, ya, dia pelihara sampai besar, ya, sampai gemuk, sampai punya anak lagi, sampai akhirnya mempunyai beberapa ekor anak-anak. Pada suatu hari, ya, yang kaya ini sudah memiliki segalanya, anak-anak, sudah memiliki apa yang dia mau, pasti dia dapat memilikinya, dapat membelinya, karena dia orang yang kaya. Orang kaya itu enak nggak sih, anak-anak? Orang kaya itu enak, ya. Tapi anak-anak, dalam keadaan apapun mami tekankan, ya, anak-anak, walaupun kita kaya, punya segalanya, tapi kalau kita tidak memiliki Tuhan, itu akan sia-sia, anak-anak. Anak-anak di sini, ya, ada yang tadi mami ceritakan kisah orang kaya dan miskin tadi, anak-anak, ya. Bapak Nathan mulai menceritakan seorang yang miskin dan kaya ini kepada Bapak Daud, ya. Bapak kaya ini kedatangan tamu, anak-anak. Dia, ya, akan menjamukan makanan kepada tamunya. Dia eman-eman atau sayang mau nyembelih kambing dombanya, ya. Eman deh, udah gede-gede lagi, udah gemuk-gemuk, kalau saya potong satu buat menjamu tamu sayang, ya, kata yang bapak kaya ini. Itu kan ada ya, punya si miskin, ya, dia kan punya sudah mulai punya banyak tuh, kan dia dari kecil, sekarang kambing dombanya sudah mulai besar, ambil aja lah, potong aja tuh buat menjamu tamu saya nanti, katanya. Wah, di sini si kaya ini punya pikiran atau hati yang jahat, sudah serakah lagi, udah punya tapi masih mengingini barang orang yang nggak punya, ya. Orang miskin masih punya satu aja, dia masih menginginkan atau ingin memilikinya. Anak-anak, akhirnya dia ambil kambing dombanya punya bapak yang miskin tadi, diambil, dia potong, dia masak, dimakan untuk tamunya. Waduh, jahat ya anak-anaknya. Boleh nggak kira-kira, kata anak-anak, sudah punya sendiri masih menginginkan milik orang lain? Boleh nggak? Boleh nggak anak-anak? Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau sudah punya sendiri, ya, apalagi sudah punya segalanya, udah kaya, masih menginginkan milik orang lain, sedangkan orang lain ini orang yang nggak punya, ya, masih diambil lagi, pingin diambil lagi, terus diambil, dicuri lagi. Waduh, benar-benar ya anak-anak, nggak boleh ya. Lalu Bapak Nathan ini cerita kepada Bapak Daud. Ada yang setelah kambing dombanya disembelih, diberikan kepada tamunya. Si kaya ini jahat banget katanya. Dia
mengambil milik orang lain, ya. Bapak Daudnya yang kaya ini bilang, wah udah bunuh aja orang kaya itu sih. Orang seperti itu jahat, serakah, udah kaya masih ngambil, bunuh aja. Terus suruh ganti tuh 4 kali 4 katanya ya. Suruh ganti tuh kambing dombanya. Karena dia sudah seenaknya ngambil, ya motong-motong punya orang lain katanya. Marah tuh yang kaya itu. Sambil dia marah, panggil bunuh aja tuh yang ngelakuin hal itu sih. Padahal Bapak Nathan ini menceritakan orang kaya orang miskin ini ya kepada Bapak Daud. Bapak Daud marah ya. Yang bapak miskin tadi itu, si bapak miskin ini cuma punya 1 tetap diambil. Terus dia punya istri juga diambil. Dengan segala kelicikan orang kaya ini, dia menyuruh orang miskin ini menghadapi perang ya. Dia disuruh ke depan ya, disuruh melawan musuh-musuh dari orang-orang zaman dulu itu ya. Anak-anak disuruh berperang paling depan, punya maksud dan tujuan supaya saat nanti dia mati di dalam perang itu ya, dia bisa mengambil barangnya atau milik yang berharga yang orang miskin itu punya. Anak-anak, di ayat yang ke-9 ya anak-anak, di 2 Samuel 12 ayat yang ke-9 ada yang orang miskin tadi namanya Bapak Uria anak-anak. Bapak Uria ini berasal dari orang Het ya. Orang Het Bapak Uria ini adalah orang yang miskin ya. Dia ini disuruh berperang, dia tewas dengan pedang Bani Amor saat berperang saat itu anak-anak. Anak-anak, kalau anak-anak boleh baca di ayat 13. Di situ anak-anak bisa melihat ya ceritanya. Dengan marahnya ya Bapak Daud dengan kelakuan orang kaya tadi. Padahal ya anak-anak, padahal itu perumpamaan anak-anak. Perumpamaan itu ditujukan kepada Bapak Daud sendiri. Orang kaya itu tuh Bapak Daud sendiri anak-anak. Yang orang miskin itu Bapak Uria ya. Bapak Uria ini cuma orang miskin tapi punya cuma harta yang ya cuma satu-satunya yang dimiliki. Dengan rencana yang jahat, orang yang Daud tadi itu yang melakukan kejahatan orang kaya itu ternyata tuh Bapak Daud. Bapak Nathan menyampaikan dengan perumpamaan atau dengan secara halus ya, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan Bapak Daud. Lalu anak-anak, istrinya diambil setelah Bapak Uria meninggal ya. Diambil itu istri Bapak Uria ya. Diambil. Waduh, ini benar-benar ya, udah kaya, serakah, ya, menginginkan milik orang lain. Menurut anak-anak ini jahat nggak? Jahat anak-anak, ya. Tuhan tidak senang sama orang yang serakah, orang yang menginginkan barang orang lain, menginginkan milik orang lain. Ya, Tuhan tidak senang. Anak-anak, dengan cerita ini, Mami ingin ajarkan pada setiap kita, untuk Mami juga, untuk anak-anak juga. Kita harus belajar bersyukur dengan apa yang kita punya anak-anak. Menginginin barang orang lain itu ada perbuatan yang dosa dan menyakiti hatinya Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan yang disampaikan oleh mami-mami, papi-papi, dengan tema selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, Sabtu kemarin mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ayat hafalannya juga mengucap syukur dalam segala hal. Ya, anak-anak selalu diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Ya,
Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Itu ada aja juga ayat yang katanya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, anak-anak bisa dibaca juga nanti, bisa ini dalam Efesus ya anak-anak. Di Efesus 5 ayat 3. Anak-anak buka Alkitabnya ya, di Efesus 3. Perjanjian baru atau lama anak-anak? Perjanjian baru ya. Yuk, udah ketemu? Efesus 5 ayat ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Yang udah di rumah udah ketemu? Yuk. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, ya. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus, orang-orang kudus. Ulangin ya, Efesus 5 ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita memikirkan hal-hal yang nggak bagus itu tuh dijauhin, itu jangan dipikirin, ya jangan kita lakukan, apalagi kita melakukan. Dipikir aja jangan, apalagi melakukan. Anak-anak ya, apalagi kita mempunyai iri hati, serakah, itu tuh udah benar-benar nggak boleh. Kita harus jauhi itu, ya. Sebagaimana yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan senang kalau melihat kita semua, ya, menyukakan hatinya Tuhan, ya, menyenangkan hatinya Tuhan. Anak-anak punya pikiran yang nggak bagus aja Tuhan tahu loh, anak-anak. Misal contohnya anak-anak tuh mengingini barangnya temen atau orang lain gitu. Anak-anak nggak bisa beli, belum bisa beli ya, masih harus ngumpulin uang. Tapi anak-anak tuh punya pikiran, nanti kalau dianya lagi kemana aku ambil Padahal baru mau mengucap seperti ada pikiran seperti itu aja, itu udah dosa, nggak boleh anak-anak. Jadi sudah memikirkan hal-hal yang akan dia lakukan. Ya, Tuhan tuh udah tahu anak-anak apa yang ada di hati dan pikiran kita. Walau kita baru memikir, dia kan nggak tahu, aku ambil aja tuh tasnya. Ya pasti itu orang kaya tuh isinya uang banyak tuh. Ya, baru memikirkan itu aja. Nggak boleh ya anak-anak. Tuhan tahu anak-anak. Tuhan mencatat setiap apa yang anak-anak dan Mami Lina lakuin. Ya, Tuhan nggak senang anak-anak kalau kita serakah, iri hati sama orang lain. Anak-anak kita belajar di sini mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita saat ini, walaupun kita kekurangan, walaupun kita dalam kelimpahan, walaupun kita dalam keadaan semuanya ada, kita tetap mengucap syukur. Anak-anak, firman Tuhan tidak Mami panjangkan ceritanya, ayat hafalan langsung Mami berikan ya hari ini untuk kelas masing-masing. Nanti boleh dihafalkan dan kirim ayat hafalannya ke mami-mami yang ada di kelas anak-anak masing-masing. Terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 5a. Anak-anak jangan lupa ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 5a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yuk anak-anak buka Alkitabnya, Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ulangi sekali lagi anak-anak, ayat hafalannya di dalam Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Anak-anak tutup matanya, kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur pada sore hari ini buat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Kalau anak-anak-Mu di sini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Kami mau belajar bersyukur dalam segala hal keadaan kami saat ini. Walaupun kami kekurangan, kami harus tetap mengucap syukur. Apalagi kalau kami dalam hal kami berkelimpahan Tuhan, biarlah kami boleh saling tolong-menolong kepada teman-teman kami yang kekurangan. Kami juga boleh belajar bersyukur Tuhan untuk kami boleh membantu mereka Bapa. Kami tidak tahu keadaan dan keberadaan anak-anak-Mu saat ini Bapa. Tapi kami percaya Bapa, mereka Engkau kasihi Bapa. Engkau jaga mereka Tuhan seperti biji mata-Mu Bapa. Tolong mereka anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, yang sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Bapa, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki hati yang selalu Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Menjaga Tuhan hati dan perasaan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami boleh mengundang Engkau dalam hidup kami. Kami mau mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu ajari kami ya Bapa, untuk kami boleh selalu dekat kepadamu Tuhan. Kepadamu kami boleh kekuatan. Di dalam kami dekat kepadamu kami boleh pengharapan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau menjangkau mereka Bapa. Engkau tahu keberadaan mereka ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya mereka dalam lindungan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi anak-anak-Mu komunitas Yedija Bapa. Pakai mami-mami yang ada Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih buat pimpinan-Mu ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang memimpin dan selalu Tuhan ada bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami suka menyakiti hati dan perasaan-Mu ya Bapa. Kami mau belajar terus menyenangkan hati Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya, puji nama Tuhan anak-anak. Kita bertemu kembali di Sabtu yang akan datang. Ya, anak-anak tetap prokes, jaga kesehatan, ya. Tetap pakai masker kalau anak-anak keluar dari rumah, ya. Walaupun kita tidak tahu corona sampai kapan, tapi kita tidak boleh takut. Tetap anak-anak jaga kesehatan ya. Puji nama Tuhan. Ya, dadah anak-anak. Bye-bye. Ketemu lagi Sabtu depan dengan mami-mami yang lain.